Keluar dari zona nyaman emang biasanya harus dilakuin demi kebaikan kita cuy. Cuma terkadang yang namanya kebiasaan gak bisa lepas gitu dengan diri kita. Sama halnya dengan cewek ini cuy, yang dia itu berprofesi sebagai guru TK. Padahal di sisi lain ya kan, ia ini adalah seorang assassin tak terkalahkan. Judul manganya Yushen Wars. Ceritain pembunuh profesional yang dia ini gak pernah gagal dalam misi pembunuhannya cuy. Suatu ketika ia dapat misi target selanjutnya, yaitu seorang bocah TK yang bersekolah di TK paling aman di dunia. Dikarenakan gak ada kasus kejahatan yang bisa tembus gitu ke sekolah tersebut. Suatu ketika ia mulai rencananya cuy dengan menggunakan sniper. Kelihatannya emang seperti TK pada umumnya, dengan guru dan anak-anaknya yang bersenang-senang. Lalu sang pembunuh bayaran tersebut menemukan target incarannya cuy dan ingin melancarkan serangannya. Cuma di saat peluru dilepaskan dari snipernya ya kan, peluru tersebut dapat dihalau oleh salah satu guru anak tersebut. Dan yap, dialah MC kita di manga kali ini cuy. Dengan singkat, guru tersebut berhasil menemukan lokasi dari pembunuh tersebut. Karena panik, ia berencana melarikan diri cuy. Cuma di tengah pelariannya tiba-tiba ada skop yang nyaris mengenai muka sang pembunuh. Ternyata ya, guru tersebut udah berada di gedung yang sama. Dengan wajah marahnya ya kan, sang pembunuh ini ketakutan cuy dan mencoba melarikan diri. Cuma bam, guru tersebut mendaratkan kakinya tepat ke perut pria tersebut dan berhasil menangkap sang pembunuh cuy. Lalu ditunjukin muka seriusnya guru TK ini. Waduh. Cuma karena pembunuh tersebut adalah orang yang profesional, yaitu mengakuinya cuy dan menyuruh agar guru tersebut mengakhirinya. Dan anehnya guru ini malah terpesona gitu sama ketampanan dari pria ini cuy. Yang ngebuat ia itu bimbang cuy antara melindungi anak-anaknya atau memaafkan sang pembunuh. Dan dari percakapan kocaknya ternyata nama dari guru ini adalah Rita cuy. Akhirnya ya kan, gue gak nyebut guru-guru terus. Singkat cerita, pembunuh ini sadar kalau Rita ini menyukainya dan mencoba buat mengkelabuhi Rita cuy, dengan langsung mengajaknya gitu buat berkencan. Ya bener aja cuy, si Rita ini baper brutal. Dan di tengah rencana kencan pertamanya ya kan, Rita ini bertanya, apa film favoritmu? Dan sang pembunuh itu bilang cuy kalau dia nggak menonton film. Lalu seketika duar gitu, Rita mengakhiri pembicaraan mereka dengan pistol yang ia kenakan. Karena apa? Yap, cuma karena ia itu harus kembali bekerja cuy. Dan saat kembali ke sekolah, ia disambut oleh salah satu guru juga cuy yang kerjanya di sana. Dan ternyata sekolah tersebut yang katanya teraman di dunia ini mengalami 5 kali percobaan pembunuhan cuma dalam waktu 1 minggu. Ya untungnya berhasil digagalkan gitu cuy oleh si Rita ini. Dan di sini ditampilin ternyata Rita itu juga mantan assassin legend cuy, sebagai tahanan nomor 999 yang menjalankan misi rahasia di TK tersebut. Dan ya ternyata teman guru yang menyapanya tadi adalah seseorang yang sama bahayanya. Dan karena ia menyelesaikan pekerjaannya itu dengan baik, yaitu meminta cuy sama temannya itu agar dikenalkan sama lelaki yang baik. Cuma ya sama aja cuy, teman dari Rita ini gak kenal dengan yang namanya romansa. Sontak ngebuat Rita ini menangis cuy, dan di tengah tangisannya ia dikasih bunga oleh anak yang ia lindungi tadi, yang ngebuat rasa luka di hati Rita ini sedikit terobati cuy. Dan ya ternyata guru dari TK tersebut adalah seorang pembunuh cuy, sekaligus tahanan yang ditugaskan mengurus TK. Yang TK-nya itu berisi anak-anak dari orang-orang yang penting gitu cuy, untuk mengurangi masa tahanan mereka. Dan dimulailah cerita para guru yang seorang mantan pembunuh legend akan menuntaskan kejahatan yang melanda taman kanak-kanak mereka. Selanjutnya ditampilin pembunuh bayaran yang lainnya cuy, yang kelihatannya ia adalah seorang samurai yang diberi tugas gitu untuk menghabisi Rita yang ada di TK teraman di dunia. Di sisi lain, Rita dan murid-muridnya sedang melakukan hal seperti biasa cuy, yaitu bersenang-senang. Dan Rita ini kelihatannya sedang berhayal gitu cuy, karena setelah ia melindungi anak-anak ini selama setahun, maka Rita akan bebas dan akan mencari pacar yang baik. Lalu ada seorang wali murid dari keluarga Edward cuy, yang dia ini ingin menjemput salah satu muridnya karena suatu alasan yang mendadak. Di sini Rita meminta kartu wali cuy. Cuma secara singkat Rita ini sadar kalau suara dari wali murid tersebut itu
terdengar berbeda. Ya langsung aja gitu cuy, Rita menodongkan senjata ke orang tersebut. Dan yap, dengan santai orang tersebut masih menunjukkan kartu walinya cuy. Dan bener aja, gilanya si Rita ini dia tahu kalau orang yang asli memiliki tai lalat yang kecil cuy. Dan karena orang ini terdesak, ia mengayuhkan samurainya cuy, yang membuat pistol dari Rita ini terbelah menjadi dua. Dengan melihat Rita ini gak memegang senjata, samurai ini melancarkan serangannya yang kedua kalinya. Akan tetapi berhasil dihalau oleh Rita cuy dengan menggunakan gunting. Karena terkejut, samurai ini hilang fokus cuy, yang ngebuat Rita ini bisa mengalihkan perhatiannya dengan gunting yang ia pegang, lalu mendarahkan pukulannya ke perut pria samurai tersebut. Dan secara singkat, Rita ini bisa mengembalikan keadaannya cuy, serta mengungkap identitas di balik topeng dari samurai tersebut. Dan ya, pria tersebut adalah seorang samurai bayaran yang disuruh menghabisi Rita tadi cuy. Cuma ya lagi-lagi Rita ini kelepek-kelepek sama kegantengan pria samurai ini. Dan seperti di awal tadi, karena ia tahu kalau Rita ini menyukainya, si samurai ini mencoba untuk mengelabui Rita cuy. Ya sama halnya pembunuh pertama, mereka ini membahas kencan. Dan saat mencoba ngejawab ya kan, sing, semua tiba-tiba selesai oleh samurai yang Rita pegang. Dan di sini samurai ini masih bisa bergerak. Dan di sini samurai ini masih bisa bergerak cuy, dan masih sebagian dari perkenalan karakter di manga ini cuy. Buat kalian yang udah beranggapan kalau alurnya ini nanti bakalan sama-sama aja, kalian sedikit salah cuy. Karena nanti bakalan lebih seru lagi gitu. Yang awalnya nih TK itu teraman di dunia ya kan, karena nggak bisa dibobol oleh penjahat. Suatu hari ada seorang yang bisa masuk dan menculik salah satu guru buat dijadiin sandra. Intinya buat yang ingin lihat komedi dan action nih manga, gua rekomendasi. Intinya buat kalian yang ingin melihat komedi-komedi action nih manga, gua rekomendasiin banget cuy. Buat kalian yang ingin gua lanjutin ini partnya, yang bener aja cuy, nih manga chapternya itu sampai 100, bayangin butuh berapa part gua bikin video lanjutannya. Jadi buat kalian yang